Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sri Samtana dengan NIM 2020 101 103 11136 akan menjelaskan tentang hukum waris jika waris dalam Islam. Dalam surat An-Nisa ayat 11, Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Selanjutnya, warisan dalam sistem hukum waris Islam. Waris dalam pengertian hukum waris Islam adalah aturan yang dirancang atau dibuat mengatur dalam hal pengalihan atau perpindahan harta seorang yang sudah tewas global kepada orang atau keluarga yang diklaim juga menjadi ahli waris. Sedangkan pada kompilasi hukum Islam di pasal 171 yang mengungkapkan tentang waris memiliki pengertian hukum waris Islam sepenuhnya ialah aturan yang dirancang untuk mengatur terkait pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris serta memilih siapa saja yang berhak menerima serta menjadi ahli warisnya, dan juga jumlah bagian tiap ahli waris. Oleh sebab itulah, di dalam hukum waris Islam juga tertera hukum pada memilih siapa yang akan sebagai ahli waris. Jumlah bagian hukum pada masing-masing para ahli waris, hingga jenis harta waris atau peninggalan apa yang diberikan sang pewaris kepada pakar warisnya. Dasar hukum mewaris dalam Islam. Dasar hukum waris Islam yang pertama tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dasar hukum waris Islam yang kedua yaitu dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Ahli waris dalam Islam. Dzul Faraid biasa disebut juga sebagai Ashabul Furud atau Zawil Furud. Dzul Faraid ialah ahli waris yang telah mendapat bagian pasti yang bagian-bagian tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa tadi. Atau sebagaimana pula telah disebutkan dalam kompilasi hukum Islam bab ketiga yang diantaranya yang pertama anak perempuan yang tidak didampingi laki-laki, yang kedua ada ibu, ketiga ada bapak dalam hal ada anak, yang keempat duda, yang kelima janda, yang keenam saudara laki-laki dalam hal kalalah, yang ketujuh saudara laki-laki dan perempuan bergabung bersikrah dalam hal kalalah. Yang kedelapan, saudara perempuan dalam hal kalalah. Lanjutannya, Zul Khorobat atau Ashabah. Zul Khorobat ialah ahli waris yang mendapat bagian sisa atau tidak ditentukan di antaranya. Di antaranya adalah anak laki-laki, anak perempuan yang didampingi laki-laki, bapak, saudara laki-laki dalam hal kalalah, saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalalah. Adapun yang dimaksud dengan zawil arham
adalah setiap kerabat pewaris yang tidak termasuk ashabul furud dan ashabah. Misalnya bibi, paman dari pihak ibu, baik itu dari saudara laki-laki atau dari bapak, keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya. Bagian masing-masing ahli waris dzul faraid. Ashabul furud atau dzul faraid yang berhak mendapatkan setengah adalah satu kelompok laki-laki dan 4 perempuan, yakni suami, anak perempuan, cucu perempuan, dan dari keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan sebapak. Selanjutnya, ahli waris yang berhak mendapatkan seperempat dari harta pewaris hanyalah seorang, yaitu suami atau istri. Kemudian, ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan seperdelapan adalah istri. Istri yang mendapatkan waris dari peninggalan suaminya, baik itu memiliki anak atau cucu, dari rahimnya atau rahim istri yang lain. Selanjutnya, ahli waris yang berhak mendapatkan 2/3 warisan terdiri dari 4 perempuan. Ahli waris ini antara lain perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan sebapak. Selanjutnya, ahli waris yang berhak mendapatkan sepertiga warisan hanya 2, yaitu ibu dan 2 saudara laki-laki, baik laki-laki atau perempuan dari satu ibu. Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/6 warisan adalah 7 orang, yakni bapak, kakek, ibu, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara perempuan sebapak, nenek, dan saudara laki-laki, dan perempuan satu ibu. Kelompok keutamaan ahli waris menurut Islam. Dzul faraid ialah ahli waris yang telah mendapatkan bagian pasti, yang bagian-bagian tersebut sudah ditentukan dalam surat An-Nisa tadi, atau sebagaimana pula telah disebutkan dalam kompilasi hukum Islam bab ketiga yang diantaranya anak perempuan yang tidak didampingi laki-laki tadi, ibu, bapak dalam hal ada anak, budak, janda, saudara laki-laki dalam hal kalalah, saudara laki-laki dan perempuan bergabung bersikrah dalam hal kalalah, saudara perempuan dalam hal kalalah. Ahli waris yang tidak patut dan tidak berhak mendapatkan warisan adalah yang pertama karena halangan waris dari atas atau yang sebelumnya sudah menerima warisan tadi yang disebutkan. Karena yang kedua karena adanya beberapa kelompok yang halangi waris. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.